Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Jadi kali ini acara yang ditunggu-tunggu setelah 2 tahun kurang lebih kita menanti acara pagelaran arsitektur terbesar yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia dan industri yang bergerak di bidang properti, arsitektur, dan konstruksi yang diberi nama Ars ID 2022. Nah, ini tuh sebetulnya acara harusnya tahun lalu, tapi baru bisa dilaksanakan tahun ini karena pandemik, dan akhirnya ya semuanya bisa berlangsung dan bisa diselenggarakan. Nah, kita kebetulan datang ke sini hari terakhir, jadi mudah-mudahan kita bisa ngeliat acaranya seperti apa, karena seperti halnya acara Ars ID sebelumnya di tahun 2020, di mana kita waktu itu sempat ikut, kita salah satu exhibitor di salah satu produk, dan karya kita juga lumayan waktu itu masuk jadi the best installation ya. Nah, kali ini kita nggak ikut, jadi kita coba ngeliat-liat aja, karena di sini juga banyak inspirasi dari instalasi-instalasi yang dikerjakan oleh beberapa arsitek dan dikuratori oleh 3 arsitek sekaligus. Nah, di sini kita bisa lihat temanya sebentang, serentang, segendang. Nanti kita akan coba lihat dan temui kuratornya yang bisa ceritain apa sih makna dari tema Ars ID kali ini, dan mudah-mudahan kalian terinspirasi dan semoga acara ini juga bisa terus berlangsung setiap tahunnya supaya acara perhelatan seperti ini tuh bisa menggairahkan dunia arsitektur, nggak cuman bikin proyek dan berkarya aja. Nah, di sini sebenarnya kita berada di gate, di entrance utama yang sebetulnya juga adalah instalasi dari teman kita arsitek Imron Yusuf bersama BioLiving. Jadi di sini mungkin ada ceritanya. Jadi konsep gerbang Ars ID ini untuk menyelaraskan tema sebentang, serentang, segendang. Ini nanti teman-teman bisa lihat dan mungkin juga bisa langsung ngerasain kalau memang waktu itu datang ke sini. Overall sih semua instalasi yang dibuat pasti punya latar belakang dari tema dan punya nilai keindahan serta inspirasi yang masing-masing punya kekuatan desain ya, karena emang kalau di acara-acara seperti ini selain dikuratori juga akan dipilih menjadi instalasi terbaik seperti halnya Ars ID sebelumnya. Jadi instalasi ini kalau saya lihat emang selain ada satu pola motif pattern yang dibentang di panel ini, juga dia ada fungsi sebagai bench area untuk duduk kayak orang baru pertama kali masuk. Nah, kita menuju ke dalam. Nah, di sini adalah area registrasinya, tapi karena saya udah registrasi duluan, kita bisa langsung masuk ke dalam. Di depan kita langsung bisa ngelihat ada pameran beberapa maket-maket. Waktu itu sebenarnya pameran ini udah pernah dipamerkan di acara IAWR di Bandung, tapi ini dibawa ke sini. Salah satunya ada karya kita yang dipamerkan di sini. Nah, ini jadi ada salah satu karya kita, Kaniwa Pots, yang dipamerkan di IAWR. Cuman nggak semua karya kayaknya yang dipamerin di sini ya. Nah, waktu itu kita kolaborasi sama Arsifab di proyek Kaniwa ini. Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang datang ke sini yang belum sempat datang ke acara IAWR di Bandung kemarin. Oke, kita langsung masuk. Terima kasih. Oke, jadi di depan kita udah lihat beberapa instalasi. Gila. Ini Jeffrey Sanjaya, arsitek muda. Ini siapa? Nah, ini keren juga nih, ada satu panel besar yang dijadikan informasi dari Ars ID, dan di sini kayaknya lagi ada wawancara juga. Ini ada instalasi dari Dexon. Wih, ini keren nih. Dexon dapat best boot. Emang udah pemilihan? Sudah, Pak. Oh, udah. Wah, congrats. Iya, thank you. Cerita bootnya ini didesain oleh siapa dan Bootnya didesain oleh Pak Kadek Prana, Pak, dari Bali. Ya, terus konsepnya kan memang kan itu sebentang, serentang, segendang kan ya mau menghubungkan Indonesia. Jadi saya pilih yang Bali karena Bali kan memang pusatnya paling kuat nanya ya, pusatnya antara barat dan timur ya, tuh Bali. Terus dia kan kuat sama unsurnya tradisionalnya. Ya. Sip, congrats. Ya, saya mau muter-muter lagi. Silakan. Tadi kita udah dari boothnya Dexon, kita ke dalam. Ini ada salah satu booth yang menarik juga, Treating the Coffee Shop. Ini kolaborasi BT sama BioLiving. Yuk kita coba masuk. Kopinya mana, Mbak? Kopinya
Oh, habis. Nggak apa-apa. Enggak. Mas Riri kan? Iya, ini kan siapa? Mario dari CS Laminate. Oh, Yang di rumah Eben. Oh, alah. Jadi ini produknya ini HPL Ini HPL Mario. Oh, di apa? Di laminate sama kita masukin CNC. Ini desainnya Bite. Desainnya Bite. Keren. Coffee shop, tapi nggak ada kopinya. Iya. Oke ya, kita lihat. Oh, jadi ini kayu laminate dilapis HPL, terus di CNC dipotong cutting gitu. Keren deh. Nah, ini adalah area utamanya kayaknya. Jadi di sini semacam ruang terbuka untuk exhibitionnya. Tapi sebelum kita lihat-lihat ke area utama, lagi ada talk show, kayaknya kita lihat instalasi lainnya dulu. Ini di sebelah ada instalasi yang keren juga. Nah, di sebelahnya instalasinya Bite, kita mau coba masuk ke kayaknya ini instalasinya Andra Martin ya. Katanya ini Andra Martin kolaborasi sama Wonders of Living atau Bio Living ya. Ini pakai rotan asli. Oh, ini Yakub ya? Iya. Oh iya. Saya arsitek juga. Oh iya. Iya, saya arsitek juga dari Purwokerto. Wih, jauh dong. Iya. Bisa minta foto? Iya, boleh, Foto? Boleh, Pak. Iya, jadi ini kayak sequence gitu ya. Tadi di dalam tuh ruang terbuka, tapi ada pathway-nya, terus ada maket-maket karya dari Mas Aang. Tapi emang di dalam tadi kita nggak sempat ngeliatin satu-satu karena ketemu teman-teman juga. Oke, kayaknya ini menarik nih. Kalau nggak salah ini adalah salah satu karya instalasi yang harusnya dibangun di Venice Architectural Biennale tahun 2020, tapi ternyata karena pandemik jadi dipospon. Ini karya Dirga, arsitek Bali, yang salah satu pemenang dari instalasi Pavilion Indonesia ya. Mas Riri, halo Mas. Ini anak magang kita nih. Siapa nama kamu? Lawrence, Mas. Gimana kesan-kesannya buat mahasiswa nih acara kayak gini? Sangat-sangat menginspirasi ya. Maksudnya arsitek muda kayak kita tuh melihat kita proyeksi masa depannya tuh ya kurang lebih lihat dari inspirasi arsitek-arsitek kayak gini nih, kayak yang keren-keren gini. Ini materialnya dari bambu ya kalau nggak salah. Kuratornya Dirga dari DDAP Arsitek Bali, dan bersama juga ada teman-temannya. Terus ada juga Randy dari Supratman Arsitektura ya. Kalau nggak salah Randy dari Surabaya ya. Tapi nggak terlalu jelas sih maksudnya apa di sini. Tapi secara instalasi memang unik sih, karena penggunaan material bambu ini kan juga sebenarnya adalah material tradisional kita yang sering dipakai. Tapi ini dengan pendekatan yang mungkin lebih baru gitu ya. Oke, mungkin ini marketnya nih harusnya dibangun di sana nih. Oh, jadi ini adalah layar monitor untuk memvisualkan penggunaan bambu ya dalam arsitektur. Menarik sih, tapi nanti kita akan balik lagi ke sini. Nah, ini salah satu instalasi yang cukup menarik perhatian kayaknya, karyanya dari Richard Ladar. Waktu itu kita pernah sempat juga nge-review salah satu karyanya dia, sebuah tempat F&B ya. Ini juga kayaknya penggunaan materialnya nih mewakili kolaborasinya dia dengan Mulia Glass. Tapi kita coba lihat dari depan, siapa tahu bisa masuk. Oh, ternyata ngantri ya. Ini yang paling populer kayaknya. Kita langsung aja ngeliat di sebelahnya, ini instalasinya dari seniman ruang. Kayaknya waktu itu kita juga pernah ke sini, A Beautiful Mesh. Kita pernah liput juga waktu di Kumulo ya. Cuman ini di desain placementnya atau layoutnya berbeda. Mungkin ya benar, misinya masih sama, ceritanya, story-nya masih seputar cerita soal bagaimana perjuangan seorang wanita ya dari sudut pandang yang berbeda. Keren sih, ini seniman ruang kolaborasi bareng Wonders of Living lagi, tapi kalau nggak salah sama Sunday ya. Jadi ini material-material blinds yang di print jadi instalasi gantung-gantung sini. Karena dapat lahannya agak simetris, ini juga di blok panel, jadiin display buat TV di sana, terus itu buat tempel post-it, message buat orang. Ini instalasinya dia yang ada di Kumulo, waktu itu kita sempat lihat di sini. Next, ini adalah instalasinya American Standard, Grohe, Inax. Tapi siapa ya desainernya? Mungkin ada yang tahu ini siapa desainernya. Ini memamerkan kayaknya sayembara-sayembaranya dari event terakhirnya mereka ya. All Lixil Architecture Design Competition Award tahun 2021. Yes. Nah, akhirnya ketemu sama Yus. Nah, jadi Yus mau presentasi di acara 77 ya? Iya, 77.
Gimana kesannya RSID tahun ini? Salah satu yang momen ditunggu juga kan RSID. Udah kita lama gitu di nanti kita akhirnya ada juga gitu. Banyak instalasi yang menarik sih maksudnya kayak beberapa ide-ide baru, terus ada juga kayak material-material yang ternyata bisa juga dieksplor gitu, kayak nggak kita sangka-sangka, misalnya kayak punya Pak Budi kan kayak pembatas jalan bisa jadi instalasi yang menarik gitu, tuh menarik banget. Ya udah, kita coba jalan di sana. Kamu mau ikut apa enggak? Saya keliling-keliling dulu deh. Ya udah. Emang beda nih. Apa tuh? Itu berprofesional anjir. Ini kenalin nih Dani Wicaksono yang punya BDD, YouTuber profesional yang beda. Ini instalasinya Wonders of Weaving lagi bersama Nenen Ruang kayaknya. Jadi mungkin ini lebih terbuka ya konsepnya. Ini Aritco ini produk apa? Produk home lift, Pak. Home lift. Oh iya, home lift benar-benar. Mau coba liftnya, Pak? Tapi bisa sampai kemana? Dia naiknya setengah meter, Pak. Oh, cuma naik setengah meter. Biasanya diinstalnya di private home sih, Pak. Oh gitu, tinggal plug and play aja kan langsung ya. Yang penting rumahnya udah ada siap voidnya gitu ya. Boleh deh. Masuknya gini. Pencet ini. Untuk pencetnya kita diputar dulu, Pak. Situ di pencet tengah. Diputar tuh untuk apa? Memilih selektor lantainya, Pak. Oh, ini ya. 1, 2, diputar-putar. Kita maksimum lantainya bisa 6 lantai, Pak. 6 lantai. Wih, lumayan ya. Iya. Model desainnya juga beda-beda pasti ya? Iya. Oh, ini modelnya putar. Misalnya mau diganti material lain juga bisa gitu. Iya. Keren ya. Home lift kan? Iya, benar, Pak. Keren. Nah, yuk kita ke instalasinya Richard yuk. Tadi katanya boleh masuk. Dengan Mas siapa? Saya Jeffrey dari Mulia Glass. Oh iya, ini perwakilan dari Mulia Glass. Ini semua material glass blocknya dari Mulia Glass. Ya, Kolaborasi bareng Radar. Richard. Mr. Antonius Richard. Mr. Antonius Richard, luar biasa. Jadi bangunan ini semuanya menggunakan glass block kita yang terbaru, namanya 40 series dari Mulia Glass Block. Di mana sekarang ini kita pakai struktur hulu. Oh, jadi semua rangkanya ini ada besi ya, hulu ya. 42. Gitu. Jadi pasti aman. Iya, sudah dipertimbangkan lah strukturnya. Betul. Ini kurang lebih instalasi ini beratnya 25 ton. Wow, keseluruhan Ya. ikut dinding-dindingnya. Betul. Dengan 6.000 plus glass block. 6.000 buah. Ya, ketinggian 6 meter. Wah. Ya, nanti di dalamnya ada 3 lantai. Oke. Glass block pada lingkaran. Coba-coba bikin Oh, ini ada kursi. Lihat nih, Mas. Tapi ini ukurannya bukan ukuran saya. Ini harusnya karyanya Radar kan? Ini karya Radar, masih konsep Menggunakan glass block. fasad glass block. Ya, sebenarnya kalau kita dengan Radar itu dasarnya cuma kepercayaan aja sih. Kita believe bahwa mereka punya suatu ide, punya suatu konsep yang bagus gitu ya. Dan kita percaya bahwa produk kita juga bagus. Apa value-nya glass block di proyeknya dia itu apa sih? Ya, sebenarnya mungkin kebanyakan orang taunya glass block cuman untuk di service area ya. Oh iya. Mungkin Radar ini tahu memanfaatkan glass block itu bisa lebih daripada sekedar service area. Iya. Karena dia material yang tembus pandang sehingga bisa masukin cahaya. Namun di satu sisi dia menahan panas. Oh iya, karena dia dalamnya Dia insulated. ada insulated. Ada Iya sih. ruang hampanya gitu. Jadi dibikin roller coaster track. Oh iya. Iya ya. Jadi kayak jalur wahana gitu. Oh, jadi emang dibikin. Oh, ini struktur nih. Emang menantang nih instalasi. Ya, menantang. Apalagi dalam waktu 3 hari nih mesti bikin gini. Oh, I see. Pantes. Luar biasa ini bisa bikin. Instalasinya luar biasa. Dalam waktu 3 hari bisa sekeren ini. 3 hari. Jadi ini second stopnya kita. Iya, ini yang tadi di bawah pertama, ini sekarang second stop. Oh, ini emang harus keluar lewat sini ya? Iya, keluarnya kita satu arah. Kirain ini. Karena tantangannya berbeda antara naik sama turun. Oh gitu, bisa aja mana. Memberikan narasi-narasi yang membuat experience orang ya. Oh ini. Ya, jadi kalau ini dibuka sebenarnya strukturnya seperti ini. Ya. Ini ada hulu. hulunya ini per jarak berapa mas?
Sekarang kita bikin modulnya per 2. Karena tinggi ya sih ya? Iya, per 2. Dan mempercepat waktu juga sih. Karena tinggal dilas aja. Cuman kalau di project sih sebenarnya sesuai kebutuhan ya, nggak harus 2 atau 1. Tergantung bentangan kan, tergantung luasan area. Betul. By the way, saya pernah pakai Mulia Glass loh di project. Di rumah yang itu. Iya, buat skylight dari atas. Keren. Wah, ini third stop nih kayaknya nih. Wah, gila tinggi juga. Nah, sebenarnya buat skylight ini. Iya. Kenapa maksudnya harus ini? Gini, ini bedanya, dia barangnya itu tebelnya 2,2 cm, solid kaca. Oh, berarti lebih tipis dari yang buat dinding. Betul, lebih tipis, namun secara ketebalan kaca dia lebih tebal. Lebih tebal, iya. Karena kalau yang ini kan tadi ada ruang hampanya. Iya. Jadi sebenarnya ini untuk penggunaan horizontal, yang ini untuk penggunaan vertikal. I see. Jadi ada spesifikasinya ya, tahu saya. Karena takutnya kita kalau di ruang tinggi, lagi di balkon misalnya, ada glass block, lalu kita pakai sendal lupa ada kerikil. Nah, takutnya pecah gitu ya. Buat lantai juga bisa dong harusnya? Buat lantai bisa. Untuk lebih mempermudah jelasinnya, kita pakai cara kursi. Oh, oke. Karena orang bisa lihat, benar. Oh iya ini 2,2. Biasanya kan dimensinya tebal gini kan, double glass, ada ruangannya. Kalau ini kacanya dipertebal, tapi cukup satu sisi layer aja. Coba ke atas, nyali. Kenapa emang di atas? Kita bisa lihat. Oh, kebetulan saya nggak takut ketinggian, cuman takut pas turunnya. Oh iya, canggih. Saya coba videoin. Keren idenya, Richard. Oke, ini adalah instalasi berikutnya, nih karyanya Budi Pradono. Ini isunya berbeda nih, isunya dari yang dulu. Ini soal perang antara Rusia dan Ukraina. Ini mungkin salah satu respon dari arsitek dalam hal yang sifatnya lebih luas. Mas Budi senang banget bikin kayak gini. Dan ini salah satu produk yang menarik sih. Ini kayak pembatas jalan gitu dibikinin jadi dinding. Sebenarnya ini juga ada material-material tandon air atau tangki air ya, penguin. Ternyata bisa jadi instalasi yang kayak gini. Ternyata ada yang warna kayak gini ya. Kalau ini untuk biorotek Pak, septic tank. Oh, septic tank. Itu kalau itu tandon air kita. Oh iya. Thank you ya. Iya. Nah, langsung kita lanjut ke sebelahnya nih, Arkitekton. Kita pernah waktu itu ke sini, cuman nggak sempat diliput. Ini instalasinya melting iceberg. Jadi ini kolaborasi Jaya Board, BioLiving yang sintetik, sama ada dari Intrino yang membran. Oh, sama ini membran. Oh, ini semen board. Ya, dari anyaman BioLiving ada, dari membran ceiling ada, dari lighting ada. Semen board produknya Jaya Board maksudnya? Semen board? Iya ada. Bapak pernah lihat nggak? Belum. Finishingnya seperti ini loh Pak. Nih. Oh, buat outdoor ya? Iya, buat outdoor bisa, buat indoor bisa. Oh, yang di Ayana ini ya? Iya. Ini konsepnya melting iceberg. Jadi kita kayak di dalam satu gua es meleleh gitu. Meleleh, cuman materialnya rotan, gipsum, sama ini apa? Ini membran ceiling. Siap Mas. Ayo Pak. Thank you ya. Kita lanjut lagi. Perkenalkan dong, kamu siapa? Mantan anak magangnya Mas Riri ini. Dea nih. Nah, ini Aci bersama kurator salah satu dari. Wah, langsung ditodong aja. Gimana Aci, acara RSID kali ini dari kamu ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya tahun ini jauh lebih meriah, tidak disangka pesertanya melebihi dari yang tahun sebelumnya. Wah, terus pesertanya tuh niat-niat walaupun waktunya singkat dan dalam keterbatasan situasi ya, pandemi, ekonomi, waktu, tapi nggak disangka kreativitas teman-teman arsitek tetap bisa kelihatan. Oke, sukses Aji. Terima kasih. Nah, ini ada salah satu instalasi lagi yang menurut saya menarik ya, karena warnanya di antara warna-warna yang lain dia paling gelap, hitam. Ini produk tile atau produk apa namanya ya, lantai gitu ya, dari Dekton nih. Jadi ini sebenarnya display dari material tilenya atau HT atau apa ya namanya. Sekarang ukurannya karena slabnya gede-gede nih. Karena ya sebenarnya dalamnya cuma display material aja, tapi yang bikin keren sebenarnya frame-framenya sih nih. Frame-nya pakai besi-besi. Halo, ya, ini Dekton Ultra Compact Surface. Oh, ini instalasi Mas Aang. Iya, betul. Iya. Jadi ini instalasinya Andra Martin juga. Dekton tuh tile atau apa sih?
Kalau Dekton ini dia ultra compact surface, terbuat dari bahannya batu mineral alam, tapi sudah diproses lebih lanjut, dikompres lagi, kemudian kayak semacam dipanaskan dengan suhu yang tinggi sih. Jadi kepadatan materialnya itu udah naik ya. Dia pori-porinya itu sudah lebih kecil daripada 0,1%. Jadi cukup ekstrim, bahkan kalau saya tuang tinta di atasnya, saya tinggalkan 1 minggu, dia tetap bisa bersih. Oh gitu ya, ternyata instalasinya Mas Ang, moodnya tuh warnanya hitam-hitam gitu kan. Nah ini yang menarik ya, sebenarnya ini adalah instalasi dari salah satu arsitek muda kita, kalau nggak salah namanya Kelvin Tenggono ya. Ini dia bikin instalasi kolaborasi bareng BioLiving ya, ada material rotannya, terus ada woodland wood ya. Nah kita sekarang udah sama salah satu penanggung jawab dari instalasi ini ya. Ini Mas Yesua, kita udah pernah waktu itu ngobrol-ngobrol ya. Nah tapi mungkin dia mewakili project ini bersama arsiteknya waktu itu namanya Kelvin Tenggono. Nah gimana ceritain dong instalasinya? Ya, jadi installation kita ini namanya The Collective Arc. Itu adalah gabungan instalasi daripada arsitek Kelvin Tenggono, ada Woodland Indonesia selaku yang kerjain pekerjaan kayunya, ada juga BioLiving, Alim, Masulin yang kerjain anyamannya, ada juga Erlus, si Ryan, ada Fabrication, Pak Wilhan, dan furniture ya, sama furniture ada juga si Claudia dari Lago Furniture Indonesia. Konsepnya apa ya? Jadi konsepnya waktu itu kita diundang untuk menggabung acara ArcID ini untuk membuat sebuah instalasi yang lumayan unik gitu ya. Waktu itu kebetulan kami ada produk glue lamp, yaitu kita bisa bending sebuah curve, dan design brief saya berikan ke Kelvin adalah let's do something crazy gitu. Let's make something, design briefnya sangat mudah. We want to make an amphitheater, we want to have curve beam, and we want to have it span very long. Nah dari situ gak lama tuh Pak, cuma 2 hari tiba-tiba sketsa keluar. Wih gila, saya bilang luar biasa ya kan. Sketsa keluar dalam waktu 2 hari. I said okay Kel, we understand tapi gak begitu ngerti ya Pak ya. Akhirnya saya minta bantu, Kel tolong dong, can you please make a SketchUp. Jadi dalam waktu 4 hari SketchUpnya tiba-tiba keluar. Nah, setelah SketchUp tiba-tiba keluar, I think kita waktu itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk melakukan hitungan struktur gitu ya, structural engineering, design lagi ya, engineering, calculation, kita breakdown nih konektornya seperti apa, modulnya seperti apa, bahkan loading schedule atau schedule pemasangannya seperti apa. Oh iya ya, karena dia sistemnya knock down dan betul. Jadi lama di awal, tapi di akhirnya saat pemasangan sangat cepat Pak. Contoh kayak kali ini kan ArcID ada 3 hari ya kita dapat waktu untuk pemasangan. By day itu kita udah selesai. Jadi strukturnya pas nyampe ke sini, the whole wood structure itu paling hanya sekitar 7 jam. 7 jam untuk terpasang, tentunya dengan pembantuan keren. Setelah itu baru kita finishing gitu ya. Finishingnya agak lama, 1,5 harian. Karena tadi pada sistem joinnya juga yang dipakai. Betul, ada sistem prefabrikasi yang kami gunakan gitu kan, atau sebutannya yang kerennya bukan prefabrikasi sebenarnya, tapi DFMA, Design for Manufacture and Assembly. Oke, sukses buat Yesua dan Woodlamp dan proyek-proyeknya ke depan ya. Terima kasih Bari. Sangat menginspirasi. Thank you. Oke, sekarang kita lagi sama salah satu kurator ArcID, Mas Doni Dwi Payana. Mas, ceritain dikit dong Mas, ArcID kali ini tuh temanya apa dan mengusung misi visi apa? Temanya tahun ini tuh serentang, sebentang, segendang. Jadi itu lebih pada kita tuh pengen menyoroti bahwa arsitek itu bukan hanya apa ya, kita ingin mengangkat hal-hal di luar area yang lebih mainstream gitu, tapi kita tuh pengen mengangkat bagaimana arsitek-arsitek di seluruh Indonesia itu berpraktek, karena kita kan cukup luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kami yakin itu masalahnya berbeda-beda. Jadi bukan hanya tentang kita berpraktek sebagai arsitek, tapi juga tentang berkarya ya. Nah, tentang industrinya juga gitu. Jadi kalau kemarin sudah sempat lihat IG live-nya ArcID, itu juga kita kan ngobrol lah dengan arsitek dari NTT, Manado, Papua. Jadi arsitek-arsitek yang teman-teman kita tuh yang berada di daerah-daerah, kita ajak berbicara, ngobrol apa yang mereka alami, dan itu menarik gitu. Jadi ini instalasi atau booth-nya ini memang kolaborasi kan ceritanya Mas ya, sama jadi beberapa produk. Memang kan konsepnya ArcID itu kolaborasi antara arsitek dan industri. Diharapkan semua booth ini didesain oleh arsitek dan dikuratori oleh Mas Doni, Mas Ari Indra, dan Mas Iwan dari arah Surabaya. Nah, ini satu instalasi dari kuratornya di belakang kita nih Mas. Oh ya. Ceritain dong. Ya, ini sebenarnya
kita nyebutnya sih alun-alun ya. Jadi dalam master plan itu ya seperti kota-kota di Indonesia gitu kan ada alun-alun ya. Jadi ini tempat berkumpulnya di sini. Jadi sekaligus venue. Dan biasanya kalau di alun-alun itu ada pohon beringin. Jadi kita sebutnya ini beringin. Jadi kita tuh sebutnya beringin untuk jadi apa ya? Menaungi tempat berkumpulnya. Memberikan skala yang lebih intim buat penonton dan kegiatan. Oke, sukses acaranya Mas Doni. Ya, thank you banget dan sukses juga buat karirnya. By the way, Mas Doni ini berpraktek di Medan ya Mas ya? Medan. Tapi proyeknya udah di mana-mana. Dan ada juga di salah satu channel kita. Mana ya? Oh iya ada. Lupa kami. Ya, benar ditonton. Thank you Mas. Sip. you.